News yang akan kami buka dengan berita-berita utama kami hari ini. Informasi pertama di Top News pemirsa, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dengan agenda pandangan umum hari ini telah selesai dilaksanakan. Hasil pandangan umum sementara, mayoritas pemilik suara mendukung Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019 mendatang. Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian menimbulkan polemik. Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai politik. Penegasan itu kembali diingatkan setelah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setia Novanto yang tersangkut kasus korupsi KTP elektronik. Pergantian Ketua Umum Partai Golkar ini tidak akan mengubah keputusan dukungan dalam Pilkada Serentak 2018. Meski demikian, khusus untuk Jawa Barat, Golkar mencabut dukungannya untuk Ridwan Kamil. Mantan Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut langkah Golkar yang mencabut dukungan yang telah diberikan kepada calon kepala daerah bisa berdampak buruk bagi Golkar. Menurut JK, penetapan dukungan harus dipikirkan secara matang untuk menghindari perubahan arah karena hal ini menyangkut kredibilitas partai. Sementara itu bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini batal mendeklarasikan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilkada Jawa Barat 2018 pada Rabu besok. Sedianya deklarasi ini akan dilakukan pada hari Rabu 20 Desember. Ridwan Kamil meminta untuk bersabar untuk 1 hingga 2 hari ke depan karena masih membutuhkan waktu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik dan para tokoh di Jawa Barat. Selepas jeda berikut pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi. Pemirsa, pengunjuk rasa Palestina terlibat bentrok dengan tentara Israel di tepi barat Palestina pada Selasa waktu setempat. Bentrokan terjadi saat unjuk rasa ini mengecam keputusan Amerika Serikat yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Amerika Serikat memveto draft resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi penolakan atas keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dunia mengecam aksi pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apakah sudah cukup hasil yang dirumuskan oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul pekan lalu? Lalu bagaimana respon Palestina setelah Amerika memveto status Yerusalem di PBB? Anggi Hasibuan mewawancarai Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun. Selengkapnya kita saksikan bersama. Ya, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menyampaikan Indonesia kini akan berupaya agar mendapat persetujuan negara-negara lain untuk menggunakan pemungutan suara di sidang luar biasa PBB. Armanata menjelaskan saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan tokoh dan organisasi masyarakat untuk meminta masukan terkait langkah selanjutnya yang bisa diambil Indonesia. Ini saatnya untuk headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Inilah headline-nya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tol Brebes Timur Batang di Jawa Tengah yang masih dalam proses pembangunan tidak akan dioperasikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada Maret 2018. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Polres Tangerang Selatan menyita 100 kg bahan peledak jenis potasium serta ribuan petasan siap edar dari berbagai jenis ukuran. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur memusnahkan 32 juta batang rokok ilegal senilai 9,7 miliar rupiah. Puluhan juta batang rokok ilegal ini merupakan hasil tangkapan petugas di sejumlah daerah produsen rokok ilegal di Jawa Timur serta kargo pelabuhan Tanjung Perak. Ya pemirsa, demikian headline news. Pemirsa, headline news berikutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami. Top News masih akan kembali sesaat lagi bersama saya. Anda kembali di Top News pemirsa. Badan Narkotika Nasional ini kembali menetapkan 1 orang tersangka terkait kasus pembuatan narkoba jenis ekstasi cair dan peredarannya di diskotik MG, Jakarta Barat. Ratusan orang yang terindikasi positif penggunaan narkoba dalam penggeledahan di diskotik MG, Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat akan direhabilitasi oleh BNN Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ini mengatakan kepolisian akan menggelar operasi Nila sebagai upaya pemberantasan narkoba. Operasi Nila dilakukan untuk memotong jalur pendistribusian dan permintaan narkoba karena biasanya permintaan narkoba meningkat di akhir tahun. Laporan mengenai penyalahgunaan narkoba di diskotik MG diperoleh berdasarkan informasi warga. Diketahui diskotik MG ini sudah beroperasi selama 2 tahun dengan sistem keanggotaan. Pemirsa, dan malam ini puluhan petugas BNN ini menggeledah rumah RD pemilik diskotik MG yang digerebek beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berkas, brankas, dan 1 koper besar yang disinyalir berisi narkotika. Penangkapan sejumlah kasus narkoba ini menunjukkan Indonesia saat ini masih dalam darurat narkoba. Sejumlah langkah terus digalakan oleh pemerintah. Salah satunya ini menghukum mati bandar narkoba kelas kakap. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini Presiden Joko Widodo ternyata tidak melupakan jasa dosennya saat berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam kunjungannya ke UGM, Presiden memanggil dosen pembimbingnya ke atas panggung dan bercerita mengenai pengalaman susahnya dalam mengurus skripsi. Ya pemirsa, sementara itu saat temu kangen Rimbawan di Fakultas Kehutanan UGM, Presiden Joko ini juga sempat mengingat kembali memori saat ia menuntut ilmu di tempat itu. Mulai dari nomor mahasiswa saat kuliah di UGM yang ternyata dibuat menjadi tanda tangan hingga teman yang paling nakal saat kuliah. Kita beralih ke informasi lain, pasca meresmikan jalan tol Surabaya-Mojokerto, Presiden Joko Widodo ini sempat mencoba mobil listrik buatan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Presiden berharap mobil listrik EZI generasi kedua ini bisa diproduksi massal dengan kajian yang lebih dalam. Terima kasih Anda masih di Top News. Presiden Jokowi menghadiri acara Disnatalis ke-68 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Informasi selengkapnya sudah kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top. Ratusan warga Libanon dan Palestina menggelar unjuk rasa di depan markas PBB di Beirut, Libanon pada Selasa waktu setempat. Pengunjuk rasa berharap Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina. Pemirsa, pesepeda Italia Vittorio Brumotti melakukan aksi ekstrim bersepeda di Grand Canyon, Amerika Serikat. Aksi ekstrim dari Vittorio Brumotti ini mengelilingi Grand Canyon akan kami sajikan sebagai top picture yang juga sekaligus menjadi penutup Top News malam ini. Saksikan Top News setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Maria Liziasni undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat.